Halo semua, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita kembali ke konten atau segmen untuk komentar aja. Jadi kita berbagi cerita soal event yang ada di Doomsday. Ya sekalian ada tips trip dikit-dikit lah kita bahas juga. Jadi tanpa basa-basi langsung ke intinya aja ya, langsung ke inti gitu. Jadi intinya sekarang itu adalah gue di G2 sekarang kita lagi menyaksikan atau lagi menonton proses dari peperangan antara ROK dengan grup BTW di G2 Island Red saat gue bikin video ini, ya itu deh posisinya. Jadi di sini posisinya yang mengelilingi daerah ini apa maksudnya, yang mengelilingi V8 itu adalah dari pihak ROK, dan sepertinya dari BTW sudah mulai pengen menjebol pertahanan yang sudah dibikin oleh ROK ini. Dan di sini kita bisa lihat combo baru, hero baru, maksudnya hero baru di sini. Nah ini kombonya adalah combo dari hero baru kita, siapa ya, lupa saya namanya itu si Victor. Hero baru tipe leader dalam garisan itu Victor, dan wakilnya atau asistennya itu adalah si Jacob. Dan untuk di dalamnya ini gue nggak tahu sih di dalamnya ini dia apa maksudnya, di dalamnya ini apa, kita sambil lihat ya di dalamnya tower ini isinya apa aja. Yang jelas karena di depannya itu ada si siapa namanya, si Victor, otomatis isinya di dalam nggak hanya tentang si Jacob saja dalam keartian archer, tapi sudah bergabung dari beberapa jenis tipe pasukan campuran gitu ya. Dan jumlahnya berapa ya gua nggak tahu, tapi di sini yang mencoba untuk menjebol itu menggunakan Bella. Ya kita lihat saja posisinya apakah bisa untuk dijebol atau tidak. Dan di sini yang menggunakan Thunder Peterson dan combo Thunder Peterson dan Louis ini hampir dijebol, dan penjebolnya adalah Bella dengan Seven. Dan untuk selanjutnya kita lihat di sini juga ada beberapa pasukan yang istilahnya saling menggigit ya, jadi istilahnya ada yang memotong sekiranya ini tower dan ini tower tidak diisi ulang gitu ya. Dan untuk hasil akhirnya bakalan seperti apa kita bisa menyaksikan sendiri. Di sini dari pihak ROK ada beberapa pembesar, istilahnya ya bagong-bagongnya, yang sudah berdiam diri di sana. Dan di pinggir-pinggir ini juga sudah ada si Cassandra nggak tahu deh, Cassandra itu masih online apa enggak, mana sih Cassandra itu, ini dia ya, sinyalnya agak lemot. Nah Cassandra di sini, dan di sini itu ya oke, ini ada yang sedang dibakar dengan sangat indahnya. Ini awalnya itu adalah 50 juta, dan sekarang setelah digigit massal seperti ini jadi turun 14 juta power. Ya pasukannya udah lumayan banyak yang mati sih, nggak usah disimpulkan lagi, tapi emang sudah bisa dipastikan. Ini jadi bulan-bulanan untuk dari Evil sendiri, karena BTW yang lain itu lagi fokus dengan si grupnya ROK. Lalu di pojok sini itu ada NDPC dari region 42 kalau nggak salah. Dan NDPC ini mungkin sebentar lagi akan bersenggolan dengan
pasukan dari region gua. Jadi ya kita main, walaupun kita cuman ikan terinya nggak apa-apa, kita tetap bermain untuk saling senggol menyenggol. Kalau misalkan ketemu dengan mereka nih Evil dan ROK, mungkin kita agak kejauhan, ya kita senggol yang terdekat saja antara dua ini, antara si Endis apa sih, susah amat NDPC dan Olive. Nah itu dua, dan itu situasi terkini di G1 G2. Sekarang kita pindah ke G1. Di G1 bakalan ada seperti apa, kita cek apakah di G1 ada yang menarik. Di sini G1 hot sudah mendekat kepada Speng, terus dari Cozy juga sudah mendekat. Selain hot, HNB dengan hot kayaknya berteman ya, karena tidak ada kabar. Tapi nah ini yang paling seru nih, di pertengahan antara Bond, HNB dan DHX. Ya ini paling gua nggak senengnya adalah sinyalnya agak tanda kutip gimana gitu ya. Ini baik hero nya ganti. Oh hero nya pakai baik semua. Oh sudah mulai sekarat bos. Pasukan Gongsi Pak Cai bergerak menjadi tokoh utama itu SGNTX Gongsi Pak Cai. Kaneki kayak masih belum online. Kalau tulisan nama anggotanya dia pakai bahasa Korea banget, gue nggak ngerti itu cara bedainnya namanya siapa. Kayak ini nama aslinya apa. Masih mendingan yang kayak gini loh, ada Cassandra, Kaneki, Buttercup, Mila, Bae. Jadi kan enak, gue juga mau jelasinnya lah. Kalau yang Korea gue juga nggak ngerti bos, namanya gimana, cara bacanya kayak gimana ya, entahlah. Cek lagi G1 karena sinyal yang agak burik. Biarkan kita coba G1 lagi. Kayaknya kalau nggak bisa ya udah berarti nggak direstui untuk kita melihat kegiatan yang ada di G1. Oke, di G1 lagi adem ayam tanpa adanya senggol menyenggol ya, adem ayam aja ya. Oke, kondisi masih adem ayam, dan kondisi terkini adalah ya di tiga ini yang berkumpul HNB, Bond, dan DHX. Soal nanti Ming RPG gimana nasibnya kita bisa lihat setelah ini ya. Untuk lebih lanjutnya habis ini. Halo semua, lanjut lagi. Sekarang kita di penghujung dari event Island Red. Jadi setelah kemarin gue sempat komen lagi dan komen lagi, kita langsung lihat hasil dari perperangan dari mereka selama 4 hari. Jadi Island Red itu kan 4 hari nih, dimulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat, final di hari Minggu, seperti itu. Dan kondisi terkini terakhir sebelum event ini berakhir yaitu adalah kita bisa lihat posisinya. Gue langsung dari G2 dulu karena G2 adalah tempat gue. Jadi kondisi sekarang adalah kita ya seperti gue sebutkan di video sebelumnya, ya kita kentang goreng. Tapi akhirnya bagaimana? Ya akhirnya kita bisa memojokkan satu aliansi benar-benar sampai ke pojok, yaitu di sini. Dan aliansi ini karena dia sudah bersekutu alias NDPC itu, dia bersekutunya dengan siapa? Bersekutunya dengan AO ya.
Evil, dan Rock. Jadi 1, 2, 3, 4. Kubu sini semuanya itu satu sekutu. Dan kita karena agak mojok sendiri, jadi sekutu kita paling hanya BTW gitu ya. Atau bisa kita ini kan itu adalah ini dari grup BTW itu adalah tim kita atau bantuan kita. Sebelumnya ini itu dimiliki oleh Evil lagi AW, tapi sekarang entah, ini kemungkinan diberikan saja. Jadi Evil lagi Evil mulu inget ya. AW ini ya sudah anggaplah menyerah dengan poin yang ada di sini di G2. Jadi walaupun kita kentang awalnya, power kita paling kecil. Kalau di IR itu sebenarnya kalau kalian sudah punya beberapa punggawa, maksudnya punggawa itu adalah yang bisa dijadikan tolak ukur atau pilar dari aliansi tersebut. Kalau di aliansi sudah besar, udah tua-tua, intinya aliansi besar, minimal itu pilar itu sudah punya beberapa hero yang awakening, utamanya hero-hero garrison atau hero-hero battlefield, dan juga harus sudah oven T6, itu baru bisa disebut punggawa dari suatu aliansi. Dan ini berbalik, maksudnya berbalik itu ketika dia kepada aliansi yang lebih besar. Jadi klasifikasinya kalau gua mau pembagian aliansi sekarang nih, misal ini versi gua ya. Jadi kalau versi gua, aliansi sekarang itu gue bagi jadi aliansi high atas, kelas menengah, sama kelas bawah gitu ya. Jadi kalau untuk aliansi kelas atas, contoh aliansi kelas atas itu adalah seperti kalau di sini itu berarti seperti BTW, terus ROK, terus DHX, terus Bond, terus Cozy, terus ada HNB, RPG. Nah itu adalah aliansi tingkat atas. Maksudnya aliansi tingkat atas apa bang? Aliansi yang di aliansinya tersebut pemilik tier 6 itu hampir menjamur. Ya kalau kita kasih minimal, itu minimal ada sekitar 12 orang sampai 15 orang sudah tier 6. Dan tier 5 bagaimana bang? Di aliansi yang gue sebut itu tier 5 sudah jadi pasukan terendah. Mungkin ada yang tier 4, tapi ya itu cuman sebagian kecil sekali kayak gitu. Makanya gue bilang dia masuk ke aliansi top tier. Dan kalau misalkan di aliansi tingkat atas kayak gitu, yang menjadi punggawa itu harus seperti apa? Nah, yang menjadi punggawa untuk aliansi tingkat atas top tier kayak gitu, gue contohin ambil dari yang Korea ini. Jadi kalau untuk aliansi Korea seperti ini, pemimpin itu atau punggawanya itu adalah kayak gini nih. Ini yang pantas untuk disebut punggawa. Nah minimal sudah ada beberapa equipment yang sudah warna merah, dan minimal ya intinya harus sudah ada equipment merah, dan part harus sudah ada yang putih. Ini baru untuk ke aliansi kelas atas, mereka dimasukkan ke punggawanya atau pilar dari aliansi tersebut. Kalau misalkan belum ada part warna putih, atau paling jeleknya itu malah belum ada equipment warna merah, ya ini belum bisa dimasukkan sebagai tingkatan punggawa di aliansi kelas atas kayak gitu ya. Jadi aliansi kelas atas itu minimal emang harus sudah ada
equipment warna merah, nggak mungkin nggak. Kalau misalkan pengen diklasifikasi sebagai punggawa dari aliansi tersebut, kayak gitu. Dan partnya juga harus antara merah atau putih, walaupun belum rata ya nggak masalah, tapi harus diantara itu semua. Jadi seperti itu syarat kalau misalkan kamu pengen tahu mana sih yang dijadikan punggawa dalam aliansi tersebut. Lanjut, kita ke aliansi middle. Aliansi middle itu adalah aliansi-aliansi yang sudah memiliki tier 6 tapi di bawah angka 10 orang dalam satu aliansi tersebut, kayak gitu. Itu mereka gue masukkan ke jajaran aliansi kelas menengah. Kalau misalkan dia belum punya tier 6 sama sekali dalam satu aliansinya, maka itu masuk ke aliansi kelas bawah gitu, yang dimana punggawanya itu adalah tier 5. Dan ini kebanyakan dari aliansi yang ada di region baru, kecuali mereka mau top up dalam jumlah yang banyak, kayak gitu. Itu aliansi-aliansi yang gua maksud. Jadi aliansi kelas menengah itu ya wajib sudah ada beberapa tier 6. Oke, kita udah jelas pembagiannya. Kita lanjut penjelasan dari sini. Jadi pemenang dari G2 kita sudah sepakat itu adalah ROK. Dan memang ROK ini kalau menurut gua dia tidak seharusnya ada di sini. Tim Korea ini harusnya digabungkan dengan tim dari yang ada di G1. Contoh DHX, Bond, HNB itu harus masuk ke sana. Jadi gue jamin ROK dengan DHX itu pasti crash, pasti juga istilahnya baku hantam, karena istilahnya DHX itu lebih condong ke arah aliansi Cina, sedangkan ROK itu aliansi Korea. Dan ini merge dari atau penggabungan dari aliansi yang ada di region 102 dan aliansi yang ada di region 104, dan digabung lagi dengan pemain-pemain mereka yang sudah bermain lebih dahulu di sebelumnya. Makalah jadi ROK yang sekarang, ROK yang istilahnya sudah menjadi punggawa ya, termasuk aliansi besar gitu. Di sini kita bisa lihat ROK itu udah nembus di angka 12.000. Ngelawan BTW ya, BTW saja itu masih di bawah 10 juta 10 billion. BTW itu masih di bawah, enggak deh, 14 billion ternyata. Tapi ya seperti itu, 14 billion ngelawan 12 billion ya belum tentu menang, karena perbandingannya adalah jumlah pasukan. Ya perbandingannya adalah ada di membernya. Dan member ROK ya seperti halnya DHX ya, member ROK itu agak ngeri sedep gimana gitu ya. Jadi member ROK bisa dilihat ya, pembuka tier 6-nya aja tier 6-nya aja udah banyak, gak usah ditanya, ini tier 6 semua tuh rata-rata gitu. Jadi udah jelas masuk ke aliansi kelas atas. Dan perbandingannya dengan tim dari BTW tanya juga sama, banyak yang istilahnya mulai berjoin ke BTW juga. Jadi emang kelas atas itu seperti ini, tier 6 itu sudah lumayan, bukan lumayan, sudah banyak. Jadi tinggal gimana berkoordinasi, bagaimana caranya untuk
istilahnya melakukan serangan balik dan sebagainya. Seperti gitu ya. Untuk disclaimernya di sini yang gue tahu, yang sempat gue lihat, walaupun gue nggak sempat ngerekam ya, di situ adalah Cassandra. Jadi Cassandra ini salah satu dari pihak BTW yang sempat dibikin hampir zero oleh pihak ROK. Jadi Cassandra itu dia kekuatannya make powernya kalau nggak salah, dia maksimal Cassandra itu di angka 200-an lebih kalau nggak salah. Walaupun bentuknya gini ya, wow. Nah, dia penggawa juga. Make tertingginya itu ada di 300. Dan ketika masuk ke Island Red kali ini, dia itu di sekitar 240, 220 lah antara itu. 220-an, 220 bilion. Dia masuk ke IR dan sempat dibakar habis oleh pasukan ROK menjadi sekitar 135 kalau nggak salah, 135 billion. Jadi kalian udah tahu ya, sekelas Cassandra aja masih bisa dibikin boom ketika dia tidak online. Jadi di aliansi kelas atas itu nggak ada istilah lu make-nya tinggi lu nggak bakalan dibakar walau ada di luar daerah. Kalau ada di luar teritori, kalaupun lu tinggi dan lawannya juga aliansi kelas atas juga, lu tetap dibakar, Bung. Apalagi kalau lu misalkan nggak online sama sekali, langsung bukan double rally lagi, tapi udah triple rally, udah rally lagi, di rally lagi, nyampe bosan kayak gitu ya. Untuk pengumpulan poin ya jelas. Pokoknya kalau di aliansi kelas atas semuanya juga kelas atas aja. Jadi di sini kita bisa lihat lagi klasemen sementaranya untuk G2. Tapi sebelum ke klasemen, ini kondisi terakhir yang dikandangin itu adalah Olive. Itu dikandangin. Terus di sebelah ini HNT dikandangin juga. Dikandangin itu maksudnya ke helipad. Terus Evil dengan ROK ya berbagi poin. Berbagi poin adalah kayak gini. Jadi 7-nya dikasih ke Evil, ROK dapetin Dead Ruin dan poin dari sini gitu ya. Terus nah NDPC ini sebenarnya udah kita bikin dia ada di kandangin. Cuman dia pintar. Maksudnya pintar gimana? Udah tahu nggak bisa bikin lewat jalur ini, dia bikinnya jalurnya agak muter. Agak muter, jadi agak ke belakang dulu, baru ke sini, baru dapetin ini. Dan kita mau ngejar juga ya kayak malas-malas gitu. Tapi kalau memang mau dikejar, ya kita dari sini tutuk mutus ke sini. Tapi ya sudahlah. Di awal game aja kita sudah dibabak belurin ngelawan pihak ROK yang cari poin. Kayak gitu. Kita udah babak belur dengan ROK yang mencari poin, dengan ROK yang make powernya dimulai dari 150M sampai 300 yang nyerang, nggak ada yang di bawah itu. Jadi kita udah babak belur duluan sedikit kayak gitu. Jadi di game ini kalau misalkan make power kalian kecil cuman 60-70, ini gue bahasanya di kelas atasnya ya. Itu nggak ada artinya apa-apa ya Bas. Jadi kalau kalian masuk untuk ngelawan 5 ranks rompinya dia, maksudnya 5 squad dia, mersing dia, kalian itu bukannya kalian yang menang ya, tapi kalian yang kalah ya, kalian yang dibakar habis gitu. Jadi kalian nyerang tapi damage terbesarnya malah ke kalian, padahal dia belum nyerang ke kalian. Jadi ketika nyerang pasukan kayak gini, kan kita ada damage counternya ya, counter damage ya. Dan counter damage-nya itu kalau ngelawan para punggawa aliansi besar itu kebalik loh. Kamu punya tier 5 nyerang mereka,
kena counter damage-nya aja kalian udah kalah coy. Udah hampir kalah, counter damage-nya doang, belum kalian nyerang, maksudnya belum kalian diserang. Kalau diserang nanti ada ikon X kayak perang itu ke kalian, itu berarti kalian diserang. Tapi kalau belum muncul kayak gitu tapi darah pasukan kalian menurun, itu kena counter damage-nya doang. Kalau kata orang itu kalian cuman kena kentutnya doang, cus gitu, kayak gitu. Saking nggak enaknya kalau ngelawan punggawanya. Kalau ngelawan punggawanya kalian ikut kayak gitu, poin udah jelas nggak ada. Poin buat kalian itu nggak ada. Tapi ada tapinya. Rumah sakit penuh. Poin nggak dapat, rumah sakit penuh. Ya rugi double-double aja gitu. Kayak gitu aja. Tapi ya kalau untuk buat seru-seruan sih nggak masalah. Kita di game ini kita bermain pintar dan kita main seru-seruan aja. Gak apa-apa, semuanya bisa untuk pengalaman. Lanjut kita cek yang ada di G1, si pihak paling panas yang ada di game ini kali ini. Kita lihat posisi yang ada di G1. Posisinya bagaimana? Ya, HNB masih mempertahankan tempatnya dengan merebut beberapa komoditas yaitu beberapa komoditas ruin kayak gitu ya. Walaupun dia nggak mendapatkan dead ruin karena dipertahankan oleh DHX dan Bond, tapi dia masih bisa mendapatkan beberapa ruin dari yang lain. Itu HNB statusnya terkini. Jadi HNB dan HOT ini bekerja sama, saling membantu. Yang dikandangin itu adalah spek, terus RPG, terus ada lagi ya, itu aja. Sedangkan DHX, Ming, Bond, dan Cozy itu saling kerja sama kayak gitu ya. Itu yang berita terakhir sampai sebelum reset. Belum reset, sebelum reset. Dan edisi perangnya gimana, kok nggak direkam bang? Aduh, nggak sempat guys. Gue untuk perang-perangnya selalu di antara ketinggalan. Terus kedua, gue emang lagi nggak enak badan. Jadi semuanya kalian bisa lihat ke akunnya Bang Bir. Di sana mungkin video lengkapnya banyak, atau di akun-akun yang lain yang ngebahas soal ini loh proses perangnya kayak gitu. Kalau gue lebih ke komentar aja, ya you know lah, konsep gue itu adalah berbagi dan sharing aja gitu. Jadi seperti itu. Dan itu nasib buruknya. Dan di sini kita bisa lihat kalau prosesnya bagaimana. Di sini pertahanan utama dari DHX berkumpul semua dekat Dead Ruin atau Villavannya, diselingi dengan adanya beberapa klub dari istilahnya beberapa klub dari Bond. Dan sini Bang Bir ada nih lagi aktif mencari poin. Aktif mencari poin. Ya seperti itulah, aktif mencari poin aja dulu gitu. Oke. Jadi sepertinya ini udah selesai perangnya, udah difixkan pemenangnya itu ada di si DHX ini. Lalu kedua itu HNB, jelas kalau dari segi poin. Bond itu ya mungkin antara ketiga keempatan, baru Bond, baru setelahnya ya sisanya ini. Yang jelas yang dikandangin ya nggak ada poin sama sekali gitu aja kalau dikandangin, seperti itu. Dan untuk menangani sekelas HNB ya memang harus aliansi besar ini harus gabung nih, kayak Bond dan DHX harus saling bahu membahu untuk istilahnya mengunci pihak dari HNB.
Kalau dikasih kendor dikit aja ya bubar. Gas. Jadi kalau dikasih kendor dikit aja ya bubar lah sudah, langsung dia ambil. Kalau dari breed sebelumnya itu memang Deathwind ini diambil oleh HNB terlebih dahulu, tapi setelah itu dia di tag kembali oleh Bond, habis itu diberikan kepada DHX, terus ya kayak gitulah putaran perebutan dari Deathwind. Lebih lengkapnya kalian cek aja di video yang membuatnya. Gue lebih ke komentator aja dulu gitu ya. Seperti itu. Jadi G1 sudah dipastikan ya pemenangnya itu ada. Untuk peringkatnya ya DHX setelah dibantu dengan Bond dan sebagainya. HNB cukup berpuas diri di klasemen yang kedua. Ya di game ini semuanya yang penting seru-seruan aja dulu gitu ya. Dan siapakah punggawa dari aliansi besar yang sendirian aja sih nggak takut ke tempat markas musuh? Kalau yang lainnya kan kadang nunggu dulu nih markas musuh coy, wah bisa diganyang gua gitu kan ya. Kalau misalkan di HNB, Bond, DHX, punggawanya itu yang mana? Yang kayak gini coy. Nih gue liatin contoh. Ini pemain paling tukang kill ya. Lihat aja 1 billion kill. Jessica itu adalah top-topnya tukang kill. Walaupun dia perempuan tapi dia fighter sejati sih menurut gua. Ya, intinya minimal lu kalau berani pengen nyerang markas musuh, lu minimal semuanya warna merah kayak gini. Dan part ya warna putih semua kalau bisa. Itu baru lu geleng-geleng lah. Musuh juga mikir berkali-kali untuk ngebakar lu walaupun ada di luar teritori. Kayak gitu. Gak mungkin musuh sebego itu ya. Kayak gitu. Kalau misalkan lu pengen jadi punggawa di aliansi kelas atas coy. Contoh lagi. Yuk. Di sini biar cepet lah. Gua nggak tahu nyari si Envy di mana. Nah, contoh lagi. Itu ada si Hans nih. Han ini tinggal warna ini. Tapi lihat dong, partnya putih bos, kincong. Putih, putih. Sisanya pengen menuju merah ya easy. Yang sulit itu bikin part yang bawah-bawah ini nih untuk jadi putih. Itu nggak duit cuman 1 juta ya. Nggak level main uang cuma 1 juta kayak gitu untuk para sultan kita yang ada di sini gitu. Yang ada di sini lihat, aduh sakit mata gue ngeliatnya beginian. Geli gitu ya. Tapi ya sudahlah, ini permainan ya kayak gitu. Jadi kayak si Envy ini udah max Paul, equipmentnya itu udah max Paul. Kalian sudah lihat ya. Makanya HNB itu kalau pengen dilawan ya harus gabungan. Kalau cuma sendirian mah ya di take over sama HNB sendiri coy. Dan juga gini ya, kalau di match lebih dari 130, 140, 150 lah ke atas, itu sudah nggak berarti lu banyak-banyakan make power. Jadi mau dia 200, mau 300, mau 400, mau 500, itu sudah nggak berarti. Jadi kalau udah di 150 ke atas, berarti yang banyak powernya di situ adalah power pasukan. Tuh tanda kutip ya, tanda kutip. Ingat, power pasukan. Jadi kalau misalkan ada power sekitar 220, 230, 200, 150, itu gua jamin pasukannya di atas 5 juta. Ya, di atas 5 juta pasukan. Tapi kalau pasukannya udah fix cuman T6 doang, nggak ada
pasukan lain yang kerucil-kerucil itu bisa tembus jadi 250, 240, atau bisa tembus di 500.000, 500 billion. Kalau udah tembus sampai 500 billion, biasanya itu pasukannya bukan dari puluhan juta, tapi udah sampai titik di 30 juta, 20 sampai 30 juta pasukan tier 6. Dan lu udah kebayang ya, 20 sampai 30 juta tier 6. Ya bisa aja sih kalau pengen lu jejeroin. Tapi catatannya adalah si pemilik akun tersebut harus tidur selama IR. Yang kedua, lu pasukannya harus siap merally kastil itu minimal 3 sampai 4 rally. Lu bayangin aja 30 juta coy. 20 juta lah minimal, 20 juta T6, bukan T54321, tapi T6 ya bubar. Kayak gitu gong. Nah, yang kayak gini di game ini tuh jadi penggawa yang sendirian aja tuh bisa untuk ngeratain yang namanya aliansi kelas menengah, apalagi ya kelas bawah mah dihancurin tanpa perlawanan coy. Kalau misalkan kelas menengah masih perlawanan dulu, jadi mungkin antara bisa kebakar habis, bisa cuman sebagian aja kayak gitu ya. Kalau ketemunya yang kayak gini nih, yang udah full equipment, udah full pasukan, udah full riset, udah full, pokoknya udah full semua, yang udah tinggal ayo kita maju, kita duel, ayo kita maju, kita duel, cuma tinggal itu doang. Nah, mamam enggak tuh ya, seperti itulah. Jadi intinya buat kalian yang free player, harap sabar, itu kekuatan terbaik buat kalian. Harap sabar, nggak ada yang lebih. Intinya main game yang kayak gini untuk free player adalah harap sabar. Sabar itu kunci suksesnya. Sabar. Gak sabar kalian itu antara kena tipu kalau beli akun, antara semuanya jadi kacau, gak ada prospek sama sekali. Intinya game kayak gini, lu terlalu buru-buru, lu gak sabaran, lu kacau semuanya. Hanya poin sedikit yang lu bakalan untung, sisanya kacau. Kayak gitu ya. Agak mengerikan sekali. Oke, kita langsung ke G3. Kondisi G3. Siapakah pemenang di G3? Kita lihat. Di G3 pemenang Ruin itu adalah dari K815. Dan K815 ini adalah Korea lagi, bung. Gua gak ngerti lah Korea dan Korea lagi, Korea. Pokoknya Korea. Dan dia memberikan apa nih, persyaratan coy. Harus punya mic 60M dan T5 baru bisa join ke K815. Entahlah itu maksudnya apa, gue juga nggak tahu coy. Ini Leon jelas kalau tipikal aliansi yang memilih untuk bertahan, ya Leon ini gitu. Jadi masuk aliansi, masuk IR, dia cukup ngambil V6-nya dan mempertahankannya jadi kura-kura. Jadi ini pertahanan kura-kura. Siapapun yang mau dekat ya harus kita bantai. Kayak gitu. Ya setidaknya daripada dikandangkan. Jadi dia bikin pertahanan sebanyak mungkin. Kayak gitu ya. Jadi kalau pengen melawan itu udah banyak. Pengen tahu lebih jelasnya, lihat dong tower satu dibikin dekat-dekatan sekiranya bisa untuk ngedefend. Karena main game kayak gini itu sebenarnya daripada one man army atau one man show, itu lebih utama adalah cara kerjasama satu aliansi sebagai satu tubuh. Dan di sini yang dikandangin itu adalah CSWU. Terus yang selanjutnya TK84. Kok namanya kayak gini semua ya, pakai angka-angka. WT01. Udah kayak kode coy. Oke. Aliansi pertama itu adalah K18.
K815. Terus disusul posisi kedua itu adalah ini antara pink, las, sama pot WT01. Antara itu dua. Ini kayaknya sih masih lanjut nih dikit lagi. Serangan fajar dong. Nah, serangan fajar. Serangan fajar yang dipimpin oleh las saya. Tujuannya ke WT01. Ya terserah lah. Ini gitu. Oke, ini gue nggak lanjutin ke yang lain-lainnya karena mungkin kalian sendiri nanti bakalan tahu sendiri ya di yang lain-lainnya keadaannya gimana, poinnya juga bagaimana. Itu kalau kalian bermain di region-region yang aliansi besar itu sudah ada. Kalau misalkan aliansi middle atau aliansi menengah, kalian gak usah berkecil hati gitu. Dengan banyak progresnya kalian juga bisa menyusul. Aliansi itu selalu bisa berkembang. Yang penting bagaimana kalian mencari rekrutmen yang baru. Utamanya rebut hatinya para pemain lama agar berpindah ke kalian. Jadi minimal mereka bisa jadi punggawa di aliansi kalian yang baru. Kalau aliansi tua nggak usah ditanya ya, punggawanya terlalu kuat, terlalu di luar nurul gitu ya. Dengan catatan duitnya juga kebanyakan, hampir nggak habis-habis. Gue juga bingung gitu. Korea juga sama, didanain presiden kali, atau Cina juga sama. Pokoknya gue nggak ngerti lah mereka itu bagaimana. Jadi intinya seperti itu yang bisa gue bagi. Dan untuk kalian yang aliansinya bawah, ayo cap lagi. Ayo dipush lagi, dibikin solid dulu. Intinya mah aliansi harus solid, entah itu aliansi kelas bawah, menengah, atau atas. Yang penting itu adalah solid dalam gamenya. Jadi berdarah semua, luka semua, perang semua, rumah sakit full semua. Jadi gabungan aja, kita kerjasama di game ini. Nggak usah berkecil hati, yang penting kita mencari hiburan, entah itu kita jadi penontonnya saja atau kita ikut ambil di dalam permainan tersebut, itu nggak masalah. Jadi jangan lupakan tujuan kita, terutamanya free player, kita bukan untuk menghabiskan uang di sini, tapi kita mencari hiburan di sini. Kalau misalkan nggak sesuai dengan kalian, ya kalian boleh pensi dan pergi saja. Atau kalian pengen kuat juga, ya silakan kalian beli akun dari mereka yang sudah pensi, lanjutkan progresnya dan buat menjadi akun yang bisa masuk ke jajaran mid spender dan hex spender yang sudah jadi melegenda dalam game ini. Contoh seperti Jessica, Envy, Nom, Dibon, Red Bull yang sudah mengukir nama mereka di game ini. Jadi istilahnya ya siapa sih yang gak kenal mereka di game ini gitu ya, kayak gitu. Jadi untuk kalian jangan berkecil hati, ayo kita main, ayo kita mencari hiburan. Gak usah terlalu di bawah hati, tapi tingkatkan pengetahuan kalian. Ingat, dalam game kayak gini adalah pengetahuan itu penting. Pengetahuan itu adalah kunci suksesnya. Dicampur sabar kalau misalkan kalian free player. Uang itu memang bisa menentukan segalanya. Kalau di game seperti ini, ya kita nggak boleh kiri juga. Kenapa nggak? Karena kalau misalkan ada kesalahan, dia tinggal keluarkan uang sebanyak mungkin. Dia bisa. Terlepas kalau misalkan dia sudah mengeluarkan uang tapi kalah, itu berarti dia belum mengeluarkan uang yang lebih banyak. Semakin banyak dia ngeluarin uang, semakin bisa dia mengcounter terus. Jadi uang pemenang segalanya, tetap itu paten. Tapi kalau uangnya nanggung, ya nggak berkuasa dong. Itu berarti uangnya udah nanggung, ya kalah. Jadi yang berkuasa adalah uangnya yang nggak habis-habis, yang lu ngocor terus kayak gitu. Oke, terima kasih yang sudah mau dengerin ocehan gua dari awal
segmen komentator ini ada sampai detik ini. Gue ucapin terima kasih. Ini hanya kumpulan dari beberapa istilahnya keresahan gua, dan ada beberapa tips yang gua selipin di game ini. Salah satunya yang gua ulangin lagi ya di sini. Kalau misalkan kalian lihat war dan itu isinya tier 6 dan itu mayoritas juga yang sudah equipmentnya bagus, kalian mendingan perangnya itu sistem gerilya. Jadi dari tower ke tower, masuk lagi, serang, tarik lagi, serang, tarik lagi, serang, tarik lagi. Jangan dikejar atau ikut battlefield yang sudah kacau, karena di situ peluang kalian dapat poin itu nggak ada. Tapi kalau misalkan kalian seneng untuk sekaligus solidaritas ke teman, kalian masuk aja. Tapi ya konsekuensinya gitu, rumah sakit full ketika pasukan T6 dari mereka yang sadar itu langsung menyerang kalian, fokusnya ke kalian. T6 5 Mercy nyerang kalian yang cuma T5, itu ya sudah, kalian bawa 200 langsung diserang 5 squad sekaligus fokus ke kalian. Gua jamin 150 pasukan kalian masuk rumah sakit. Jadi senyumin aja dulu. Oke, itu aja yang bisa gue bagi kali ini. Ketemu lagi di segmen selanjutnya. Jangan lupa like jika kalian suka video seperti ini, tinggalin komentar di bawah, dan subscribe-nya juga biar nggak ketinggalan. Oke, bye.